Oke, kembali untuk ketiga kalinya kita berjumpa dengan saya Nofri Simanjuntak. Salam trading tenang senang dan happy Sunday. Seperti biasa, yang ketiga ini saya akan berbagi analisa mingguan mengenai GBP USD. Sekali lagi saya ingatkan bahwa minggu ini adalah minggu terakhir market fluktuatif ya. Mulai minggu depan banyak yang sudah libur dan saran saya jangan trading di saat market leader sudah tidak melakukan transaksi lagi. Kemudian juga saya meminta Anda BPJS bayar pakai jempol saja, Anda like, kemudian subscribe, komen, dan juga share. Yuk kita saling mendukung. Saya sudah mendukung Anda dengan memberikan edukasi-edukasi dan analisa mingguan yang banyak mengucapkan say thank you ke saya, paling tidak menjadi guidance, pegangan untuk tradingnya seminggu ke depan. Oleh karena itu, yuk terus, karena saya sudah memberikan waktu, kemudian juga tenaga, logika, kan menganalisa ini kan bukan sebuah hal yang tidak ada usaha atau effortnya. Maka itu supaya terus saya mau berbagi, maka dukung saya. Karena kalau pada satu titik mungkin saya bosan karena tidak ada support, maka ya saya mungkin konsentrasi trading saja, tidak sharing, tidak berbagi. Apalagi saya juga sekarang sudah mulai sangat aktif untuk melakukan trading cryptocurrency. Jadi tambah investasinya nih, setelah di saham, kemudian forex dan gold, serta saat ini cryptocurrency. Oke, buat Anda yang ingin belajar mengenai apa itu robot, kemudian kelemahan-kelebihan trading menggunakan robot, kalau ada kelemahannya bagaimana solusinya, selanjutnya tips memilih robot yang aman, nyaman, menguntungkan, atau yang benar versi saya, Anda bisa ke youtube.com/c/nofrisubman/videos, dan di sini Anda perhatikan ada yang berkaitan dengan robot 1, 2, kemudian 3, dan 4. Ini bisa Anda tonton. Dan untuk Anda yang mau belajar mengenai cryptocurrency, ini juga ada 6 video. Kenapa? Karena cryptocurrency ini di sini sudah saya terangkan mengalami pertumbuhan kombinasi dari revolusi industri 4.0, kemudian juga dari perkembangan generasi Z kelak akan generasi Alpha, dan juga perkembangan uang itu sendiri dari mulai barter, kemudian menggunakan emas, selanjutnya uang fisik, debit, credit card, kemudian masuk seperti OVO, kemudian Tokopedia dengan transaksi online-nya, dan saat ini masuk ke generasi Z, di mana kalau kita katakan mulai tidak tertarik lagi dengan emas, tetapi lebih ke arah cryptocurrency. Itu yang kita tangkap peluangnya. Dan kalau Anda perhatikan di sini ada running text, Anda bisa ikuti Zumpa Business Trading Online, Senin tanggal 20 Desember jam 9 malam. Ini ada meeting ID-nya, ada password-nya tanpa perlu registrasi. Dan kalau Anda masih bingung, Anda bisa WA saya. Langsung saya yang jawab karena saya tidak punya staff. 0811992989. Oke, sekarang kita mulai dari seperti biasa fundamental dulu. Kalau negara Amerika sudah saya terangkan fundamentalnya di video pertama mengenai Euro USD atau dolar indeks. Kemudian juga kalau bicara mengenai Inggris, pada minggu lalu akhirnya suku bunga naik juga. Sebetulnya
Andrew Bailey itu sudah menjanjikan kenaikan suku bunga, tapi 2 kali diingkari, sehingga akhirnya market berasumsi, nggak akan naik deh suku bunga. Terbukti di Forex Factory kan forecast-nya 0,1. Ternyata BOE memberikan kejutan, dia menaikkan suku bunga, di mana hampir didukung oleh semua membernya. Dari 9, itu 8 menunjukkan setuju, 0 tidak setuju penurunan, dan 1 ini abstain atau pengennya tetap. Sehingga akhirnya GBP USD menguat tetapi sesaat. Kenapa dilakukan kenaikan suku bunga dan juga dilakukan pengurangan stimulus? Karena sama seperti Amerika, CPI-nya atau inflasinya naik. Dan sama juga seperti Amerika, BOE mewacanakan tahun depan akan ada kenaikan suku bunga lagi. Tantangannya adalah soal kembali COVID yang sudah mendunia, varian Omicron sudah sampai 72 negara dengan kecepatan menular 70 kali lebih cepat dari Delta, dan itu sudah saya sampaikan di video analisa mingguan Euro USD. Jadi, kalau kita bandingkan antara ekonomi Amerika dan Inggris, secara prinsip tantangannya sama, soal COVID, soal inflasi, dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya perhatikan, data-data lain Amerika itu lebih stabil. Misalkan soal tingkat pengangguran atau unemployment, kemudian juga NFP dan lain sebagainya. Intinya data-data pendukung yang lain tuh lebih stabil, artinya konsisten naik. Sementara Inggris masih ada beberapa data yang jelek. Sehingga saya menilai secara fundamental tetap masih lebih kuat Amerika dibandingkan dengan Inggris. Sekarang kita masuk ke analisa sentimental dengan COT. Anda perhatikan, di sini terjadi penurunan posisi long dari 36% ke 27%. Kok nggak sesuai, Coach, dengan pengumuman kenaikan suku bunga dan kenaikan GU tetapi sesaat? Jelas nggak sesuai, karena Anda harus tahu juga bahwa COT itu diumumkan di mana data yang diambil belum sampai hari Kamis, di mana hari Kamis itu baru terjadi kenaikan suku bunga. Di dalam kelas coaching trading tenang-senang, saya juga mengajarkan analisa sentimental dengan COT, ini modulnya ya. Di sini saya sudah sampaikan bahwa COT itu berisi laporan transaksi sampai hari Selasa. Nah, jadi kalau misalkan ada data yang dirilis hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, ya, itu nanti akan masuk ke COT berikutnya. Jadi, mengenai pengumuman suku bunga yang tanggal 15 ini belum masuk di COT yang tentunya tanggal 14. Tapi kalau nanti minggu depan, tanggal 14 tambah 7, 21, efek dari kenaikan suku bunga itu sudah akan terasa di dalam COT-nya ini. Berapa persen suku bunga naik itu menyebabkan orang atau institusi besar menambah posisi long atau buy-nya itu. Jadi sekali lagi, jangan sampai salah paham. Nah, data COT itu disampaikan ke publik Jumat jam 3.30 waktu Amerika atau Sabtu pagi dini hari jam 2.30. Sehingga tentunya saya bisa input ke Microsoft Excel yang saya ambil dari cftc.gov sebagai bapeptinya Amerika. Itu sekilas mengenai COT sebagai bagian dari analisa sentimental yang saya ajarkan dalam coaching trading tenang senang. Kalau Anda berminat ikut, silakan japri saya WA 0811-992-9989. Kalau tidak berminat ikut, skip saja. Yang jelas, jangan sampai Anda
tetap saja gagal, ngotot terus-menerus trading tanpa didampingi mentor. Karena fungsi mentor itu mendampingi, bukan saja menyampaikan materi. Kalau hanya materi saja, Anda bisa lihat di Google, di YouTube. Tapi kenapa cara bertinju banyak di YouTube, petinju tetap butuh pelatih? Sama juga dengan trading forex gold. Sekarang kita masuk ke TradingView sebagai salah satu software terbaik dalam trading. Kalau kita lihat weekly, ini ada semacam channel ya. Ini channel bawah, dan GU akan bisa melanjutkan kenaikannya dari sini jika dia breakout ini. Nah, kalau ini ditembus, maka ini potensinya bisa turun lebih dalam. Ini belum terhitung ditembus. Nah, ini bisa saya kebawahin lagi sedikit. Ya, kira-kira benar-benar di area sinilah ada closing candle, baru dia tertembus. Kemudian langsung saja kita ke H4. Nah, ini 2 minggu lalu, karena kan minggu lalu kan saya tidak berbagi analisa mingguan karena FX Gold Coffee Shop soft opening ya. Jangan lupa untuk Anda yang mau konsultasi, bertanya, diskusi, atau apapun berkaitan dengan trading saham, forex, gold, cryptocurrency, saya welcome. FX Gold Coffee Shop itu open dari mulai hari Kamis sampai Selasa, artinya Rabu libur dari jam 8 pagi sampai 10 malam. Yuk, kita minum kopi sambil edukasi, dapat atau cari dolar lagi. Drink coffee, make money. Oke, ini 2 minggu lalu. Sekarang kita konsen sekarang yang baru ya. Bagaimana kira-kira pergerakan harganya? Anda perhatikan, ini kan pada saat kenaikan suku bunga, dan ini hanya sesaat, kemudian dia turun. Kenapa? Yaitu tadi saya katakan bahwa fundamental itu tidak akan menipu. Jadi, menguatnya beberapa mata uang terhadap US dollar itu lebih ke arah profit taking. Kenapa? Karena fundamentalnya memang Amerika kuat. Kemudian kalau Anda sentimental lihat, saya ulang lagi, dolar itu 79% kepemilikan longnya. Walaupun dia turun 5% dari periode sebelumnya, dan mungkin pada saat FOMC dirilis, ini belum masuk datanya, minggu depan ini turun lagi. Kira-kira larinya kemana? Yang saya tahu sih larinya bukan ke GBP, kecuali ada perkembangan data berkaitan dengan suku bunga, tapi larinya ke yen. Tapi itu pun nggak signifikan ya, karena di yen ada kenaikan kepemilikan long sebesar 7% nih. Mungkin sudah mulai diserok dalam tanda kutip oleh institusi besar di bawah. Nah, jadi bagaimana untuk H4-nya plan kita? Saran saya sih sama ya, ini kan area sell yang bukan rekayasa, sudah ada di sebelumnya. Anda bisa melakukan aksi sell di sini. Karena memang trennya masih turun. Nah, itu. Jadi saya rekomendasi sell di sini. Kenapa? Karena di sini ada history high sebelumnya, kemudian di sini ada EMA 50, dan kalau kita tarik sebetulnya ini juga ada sebuah area base di sini. Di sini ada bearish engulfing. Ini sudah pernah diuji sekali dan dia bounce ke sini, dan kalau kembali ini akan pengujian kedua, saya rasa ini masih cukup kuat. Kemudian kalau Anda mau melakukan aksi buy, jangan limit. Perhatikan saja ini, kalau memang ada bounce, ditandai dengan konfirmasi reversal, baik itu chart pattern atau candlestick pattern. Kalau chart pattern kan ini kan double bottom ya. Kalau candlestick pattern kan tunggu bullish pin bar atau bullish engulfing, baru Anda buy. Tetapi saya lebih rekomendasikan sell. Kemudian boleh nggak hari Senin kita nge-sell? Saya rasa sih jangan dulu. Kenapa? Karena dagingnya dalam tanda kutip tuh udah kurang tebal. Jadi kalau Anda sell misalkan hari Senin kan potensi profitnya cuma seperti ini. Jadi lebih baik
Ya, Anda kalau mau nge-sell tunggu di sini. Itu plannya. Singkat saja, dan saya rasa Anda sudah cukup mengerti. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa terus dukung saya, karena saya sudah memberikan effort konsisten kan ya. Berbagi loh, dan gratis. Masa sih saya misalkan minta didukung, share aja. Bukan untuk gimana-gimana, tapi juga untuk supaya banyak orang yang mendapatkan berkat. Tradingnya nggak asal-asalan, paling tidak punya trading plan yang disiapkan sejak awal pada saat market belum buka. Salam trading tenang-senang, Nofri Simanjuntak.